Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di berita singkat SMA Anukoya. Kalian tahu tidak, SMA Anukoya kedatangan salah satu kunjungan loh dari fasilitator sekolah penggerak yang bernama Dr. Rajabi Azzargani, MSI. Seperti apa liputannya? Mari kita simak bersama-sama. Muridnya yang beda. Semangat dan keinginan ini saya menjadi optimis. Program ini berjalan sukses di SMA Anukoya. Concern terhadap apa dalam program pelaksanaan IKN ini? Kalau tidak ada, kita untuk selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim media SMA Anukoya ingin sedikit mewawancari Bapak. Oh, baik. Pertanyaan pertama nih, apa sih tujuan dari kunjungan lapangan yang kedua ini ke SMA Anukoya seperti itu? Ya, tujuannya pada intinya adalah melihat bagaimana perkembangan penerapan atau implementasi bahasanya gitu, kurikulum merdeka di Anukoya ini. Karena ini kan masuk di program sekolah penggerak, jadi sebagai percontohan dengan sekolah-sekolah yang lain, termasuk untuk kegiatan melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang lain. Jadi seperti karena kalian ini ada di sekolah yang hebat gitu loh, sekolah program masuk, tidak semua sekolah masuk program sekolah penggerak. Jadi itu tujuannya. Kalau tujuan di bawahnya banyak. Jadi penerapan kurikulum merdeka itu kan ada banyak, kayak misalkan bagaimana kurikulum operasional satuan pendidikan, ya mungkin ini kalau siswa nggak paham ya soal itu. Yeah. Tapi pada intinya itulah bagaimana program sekolah penggerak itu tujuan utamanya adalah bagaimana membuat pendidikan, pembelajaran di sekolah itu menyenangkan buat murid gitu. Gimana, sudah merasa senang enggak dengan pembelajaran yang ada? Alhamdulillah senang. Begitu ya. Kalau seperti sekolah-sekolah yang lain sama 8 standar ya. Oh, 8 standar. Ya, terkait dengan pembelajarannya, lingkungan sekolahnya apakah inklusif gitu. Terus kemudian manajemen sekolahnya, fasilitasnya kayak begitu. Itu sama, kalau itunya sama. Hanya yang membedakan adalah pada program terkait dengan pelaksanaan ini ya, model-model pembelajaran, terus kurikulum ya, terus kemudian capaian pembelajaran itu memang ada penekanan yang sedikit berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Jadi begitu. Kalau secara standarnya sama dengan sekolah yang lain, jadi gitu. Yang dilihat itu adalah komitmen kepala sekolahnya itu. Ya kalau sudah masuk di sekolah penggerak ya berarti sebelumnya sudah sesuai dengan standar. Jadi begitu. Tes di situ. Nah, sekarang tinggal implementasinya.
dari kurikulum itu. Nah, untuk melihat apakah itu sesuai atau tidak, nah, nanti dilihatnya di rapor pendidikan istilahnya. Sekolah itu sudah bisa mengukur, tidak perlu mengukur sendiri. Ada ukuran dari pusat berdasarkan hasil uji kepada siswa, kepada guru yang dilakukan biasanya di bulan Oktober. Sudah mungkin kan, tidak salah. Biasanya dilakukan di bulan Oktober. Itu ada uji itu. Nah, nanti yang bisa melihat guru kepala sekolahnya bisa melihat di rapor pendidikan itu. Levelnya misalkan level berapa untuk tingkat nasional, itu ranking ya. Ranking berapa itu ada yang lebih tahu kepala sekolahnya kalau di situnya. Itu ada ukuran-ukuran hasil uji. Ya. Jadi begitu ada. Kalau itu ada 6 yang diuji. Ya, yang diuji. Apaan itu? Ada literasi, numerasi, terus kemudian karakter siswa, ya, terus kemudian lingkungan sekolah, gitu ya. Lingkungan sekolah itu apa? Bagaimana bullyingnya, ya, bagaimana kesejahteraan itu maksudnya merasa nyaman apa tidak di sekolah, ya, kayak begitu. Baik gurunya, baik muridnya maupun gurunya. Jadi begitu. Jadi ada penilaian itu. Saya ya ada 6 itulah. Saya lengkapnya itu lupa saya lengkapnya itu ada 6 itu. Di antaranya tadi itu, di antaranya. Siapa? Jadi begitu. Lanjut ke pertanyaan ini, yang ketiga ini termasuk refleksi. Jadi ketika Bapak berkunjung ke SMA Anupaya, apa saja yang menurut Bapak sudah tercapai di sekolah ini? Yang sudah tercapai jelas saya lihat dan terkesan pertama kali adalah karakter, ya, karakter yang dibangun. Karena kita di kurikulum Merdeka itu kan punya tujuan untuk membangun profil pelajar Pancasila, gitu kan ya, profil Pancasila. Dan itu isinya karakter dari keenam profil itu, ya. Ada kebinekaan global, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemudian kritis, ya, terus kemudian ada apa lagi itu, gotong royong gitu ya. Itu intinya adalah karakter, membangun karakter. Nah, saya lihat karakter di sini itu terbangunlah di tingkat siswa itu, ya. Itu yang perlu yang saya apresiasi, ya. Saya lihat seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, mantap. Baik, kami sekarang sedang bersama Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Baik, Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak soal kunjungan lapangan yang kedua dari fasilitator Bapak Dr. Rojabi ke SMA Anupaya ini. Jadi pendapat Bapak seperti apa? Kunjungan lapangan kedua ini dari fasilitator kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak SMA Anokoya, Dr. Rojabi. Ini adalah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh fasilitator dalam rangka untuk mengevaluasi dan melihat kondisi yang real terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. Nah, ini sebetulnya hal yang penting untuk melihat progres dari pelaksanaan kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi di samping itu juga tadi dimanfaatkan oleh sekolah sebetulnya agar fasilitator bisa menyampaikan beberapa hal untuk menginspirasi atau bisa memotivasi kepada guru-guru di SMA Anokoya. Walaupun sebetulnya kunjungan dari fasilitator ini adalah dalam rangka melihat kondisi real pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA Anokoya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak. Ya, atas sama-sama. waktunya. Baik, itulah tadi berita seputar SMA Anokoya. Kami, tim media SMA Anokoya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.